Dulu pernah tuh ada orang yang bilang, jadi ada temanku bercerita bahwa dia pernah berzina ke aku, bermaksiat lah. Ya aku, tapi ceritanya itu bagaimana caranya supaya dia tidak mengulangi lagi gitu. Ya aku bantulah sebisa yang aku bisa agar tidak terulang lagi. Kemudian ku suruh minta ampun lah dengan Tuhan. Nah dia bercerita ke aku pernah bercerita hal yang sama ke orang lain. Bahwa aku ini begini-begini. Dan menurut dia pasti masuk neraka, kata dia. Jawabanku apa coba? Dengar baik-baik. Lo datangi orang yang lo tanya, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana. Kalau dia cuek sama lo, berarti dia orang baik. Tapi aku tidak yakin dia cuek. Dia mengharamkan zina. Tapi ketika lo datang dengan telanjang, dia yang ngajak berzina. Aku jamin. Jadi kesalahan itu untuk diperbaiki, biar tidak salah lagi. Apalagi orang sudah bercerita, berarti kan minta tolong. Orang yang bercerita akan kesalahannya itu tandanya karena dia menyadari kesalahannya. Ya kita bantulah. Karena bisa jadi kita mengalami hal yang sama kan. Makanya aku nggak habis pikir, hobilah menggunjing, hobilah mencela, hobilah mencemooh. Kita ini bentuknya aja manusia, perilakunya kayak hewan. Ucap kita nih udah nggak kereman lagi. Lihatlah, saksikanlah di mana-mana kebanyakan. Setiap hari. Kalau kita ini jujur, kalau semua hamba Tuhan di muka bumi ini jujur, sejujur-jujurnya, semuanya punya salah. Semuanya pernah berdosa. Jadi jangan merasa lebih suci dari orang lain. Coba kita jadi manusia yang merenung. Dari semenjak kita bisa berpikir sampai detik ini, kalau mau jujur, semua hamba Tuhan itu pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Semua hamba Tuhan itu pernah melakukan dosa sekecil apapun. Jadi jangan pernah membongkar aib orang. Sudah membongkar aib orang, sudahlah menceritakan aib orang, dilebih-lebihin pula. Yang baik dikurangi, cerita jeleknya ditambahin. Itu lebih kejam dari hewan. Itu hewan yang berwujud manusia itu. Lihatlah. Si A ngomongin si B ngomongin si C ngomongin si D. Begitu terus. Yang menguntungkan dipuji-puji. Ketika tidak menguntungkan dihina-hina, direndahkan. Ketika nurut apa kata dia, dipuji-puji. Nggak nurut kata dia, dijelek-jelekin. Setiap hari. Dasarnya penyakit itu, penyebab munculnya penyakit itu, diakui atau tidak, disadari atau tidak, karena jahatnya hati kita. Sekali lagi ku ucapkan, disadari atau tidak, diakui atau tidak, penyebab munculnya penyakit itu, apapun bentuk penyakitnya, karena jahatnya hati kita.
Nah sekarang kan kayak tren. Orang yang gelap pasti tidak akan bisa melihat terang. Orang yang jahat, bukan jahat sih, licik. Bedanya orang jahat, orang licik, dan Kalau orang baik. dia tuh ada 4 manusia tuh. 4. Tulus, baik, nakal, jahat, tulus, baik, nakal, jadi jahat, licik. Ada Tulus 5. dari setiap niat, ucap, dan tingkah lakunya tidak ada tendensi. Baik, tergantung keadaan. Baik kepada yang baik. Baik karena ada tujuan. Baik karena ada tujuan. Baik karena ada alasan. Baik karena ada alasan. Nakal itu perilaku, misalkan mabok, judi atau apa, itu nakal. Jadi jahat, bukan jahat jadi jahat karena tersakiti, karena kecewa, karena dikhianati. Makanya orang jahat masih bisa dirubah. Karena orang jahat, tidak ada orang jahat tuh menjadi jahat. Jadi jahat karena banyaknya kekecewaan. Kekecewaan dalam hidup. Yang terakhir, licik, hianat. Nah itu penyebabnya iri, dengki, dan sombong. Nah ini yang tak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Jadi licik itu iri, dengki, sombong, munafik. Nah itulah iblis. Tapi berwujud manusia. Orang licik nih dibaikin salah, dijahatin salah. Tidak akan pernah melihat kebaikan dari diri orang lain. Kalaupun dia sadar bahwa orang itu baik, pasti tidak terima. Nah orang jahat nggak ada, orang jadi jahat ya. Nah nggak, tunggu, tapi masih yang licik dulu. Apa penyebab orang itu jadi licik? Karena kan nggak ada orang lahir langsung bercita-cita jadi licik gitu. Apa yang dialami selama hidupnya sehingga dia menjadi orang yang licik? Biasanya karena terbiasa enak. Satu. Atau apapun yang dia inginkan diturutin gitu. Ya, ada. Sehingga dia tidak mau berproses. Oke. Sehingga dia tidak perlu punya skill. Karena kalau punya skill harus berproses. Punya skill pun belum tentu menghasilkan, kan harus berproses. Sementara dia terbiasa enak. Yang kedua, dia terbiasa tersakiti yang sakit terus, sehingga merasa rendah dari diri orang lain. Pemalas, bercita-cita tinggi, tapi tidak mau berjuang. Kayaknya ya pasti melahirkan iri. Setelah itu dengki. Kemudian begitu sukses sombong. Nah ini yang tak ada obatnya. Kalau jahat itu tidak ada orang jahat menjadi jahat.
Nggak ada orang yang jahat, Nggak tapi ada jadi jadi jahat jahat. karena kecewa, karena keadaan dan ketidakmampuan menghadapi keadaan, makanya jahat. Jadi sesungguhnya orang yang jahat itu ya baik. Iya, bisa baik. Karena tidak ada orang terlahir jahat. Menjadi. Berarti kalau menjadi karena sebab. Nah yang ini nih. Orang yang nggak bersyukur. Contohnya iblis. Dia itu hamba Tuhan terbaik. Tapi begitu diciptakan Tuhan yang namanya manusia, dia tidak terima. Tahu-tahu terbentuk aja hatinya. Tidak terima. Nah orang yang licik ini, yang munafik, licik, iri dengki, sombong. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan biasanya. Yang nggak berhubungan dengan Tuhan. Nggak mengakui lah kebesaran Tuhan. Bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Nah, gitu. Nah ini yang tidak ada obatnya. Gimana kita menyikapi ketika ketemu orang yang licik? Masa bodoh kan? Atau frontal aja? Ciri-ciri orang licik. Mau enak aja. Dan suka bongkar aib orang. Mau bolak-balikan cerita. Yang dilihat A, yang diceritakan B. Yang dirasakan panas, yang diceritakan dingin. Pokoknya dia selalu di posisi terbaik. Dia yang salah, tapi yang diceritakan dia yang benar. Itu licik. Dia yang menyakiti, tapi ketika cerita dia yang tersakiti. Kalaupun dia bertuhan, bukan bertuhan yang sesungguhnya. Tapi tujuan dia bertuhan tuh biar dirinya terbungkus. Supaya terlihat baik. Biar orang percaya. Dengan orang percaya dia gampang melakukan kelicikan. Dan tidak pernah mengakui orang lain tuh baik. Selalu aja ada celahnya orang tuh di matanya. Kurang ini, kurang itu, kurang anu. Kalaupun baik, Kalaupun dia baik, pasti ada maunya. Nggak tulus. Jadi baiknya kamuflase. Dan selalu dia berteman dengan orang yang menguntungkan buat dia. Yang udah jadi dan udah tinggal makan nih, ibarat makan. Sudahlah tinggal makan, begitu dimakan, dikritik pula yang bikin makanan. Padahal dia tinggal makan. Yang suka menceritakan aib orang. Itu orang licik. Jahatnya aja yang diceritakan. Tak pernah bisa melihat kebaikan orang. Pokoknya kurang aja. Kurang ini, kurang anu, pokoknya kurang lah di matanya. Kan kalau orang jahat itu, kategori jahat itu diukur dari apa yang dia lakukan. Nah kalau orang licik itu dari apa yang dia ceritakan dan ucapkan. Bukan dari apa yang dia lakukan. Orang licik itu tidak terlihat jahat. Malah cenderung terlihat sangat-sangat baik dan bijak. Iya. Ketika ceritakan Tuhan kayak dia paling tahu. Ketika bercerita dengan dia tentang agama kayak dia paling ngerti. Pokoknya salah aja orang.
dia yang paling terbaik di muka bumi. Menceritakan aib orang aja salah, apalagi menambahi atau mengurangi cerita, tambah salah. Dan itu sudah terbiasa gitu. Dan begitu dia menceritakan kejelekan, misalkan dia menceritakan kejelekan si A, begitu ketemu si A yang diceritakan tuh pasti baik. Pintar ngambil hati. Pintar ngambil hati. Pintar. Setiap hari dia mencari keburukan orang. Seakan-akan dia tidak ada keburukan. Mengadu domba. Itu orang yang licik. Memuji yang menguntungkan. Ketika menguntungkan dirinya diangkat-angkat dan dipuji-puji. Begitu tidak menguntungkan dijelek-jelekkan sampai ke tanah-tanahnya. Kemudian berpindah ke tempat lain. Gitulah kerjaannya. Nggak ada kerjaan lain. Alim. Waktu sholat. Kalau di Islam kan. Waktu puasa. Sedekah. Pergi haji. Dan tidak terlihat kejahatan. Ya aku kalau mau bongkar aib orang udah terkenal dan kaya raya. Tapi aku sadar betul bahwa apa yang ada di diriku itu karunia Tuhan. Dan aku manusia bertuhan. Dan nanti diminta pertanggungjawaban, aku takut. Lebih takutlah ngadapin Tuhan daripada ngadapin manusia. Nah, tadi udah menjelaskan tentang licik yang diukur dari perkataan. Iya. Apa yang dikatakan. Kalau jahat, ukur dari perbuatan yang dilakukan. Dan jelas ya. Iya. Misalkan digebuk oleh dia karena sakit hati, kan itu jahat. Ya pokoknya contoh-contoh perbuatan kriminal lah gitu Iya. ya. Yang jelas. Dan itu karena sebab. Oke. Terus tadi nakal. Ya nakal tuh yang dari apa yang dia lakukan. Misalkan dia mabuk, dia suka main cewek, itu nakal. Sebabnya nakal. Ya itu tadi sebabnya nakal tuh. Satu karena pengaruh. Yang kedua juga karena kekecewaan. Ada sebab, nakal tuh ada sebab, jahat ada sebab. Karena pengaruh dan ketidakmampuan menghadapi pengaruh. Kemudian baik. Ada yang baik karena ada maunya. Nah. Ada ya? Bentar. Tadi kecewa jadi nakal. Ada kecewa jadi terpengaruh. Jadi jahat. Ya. Nah, kenapa yang satu nakal, yang satu jahat? Ada yang kecewa, sekedar kecewa tapi tidak sakit hati. Jadinya nakal. Nakal. Oh, karena kesal. Kesal. Tapi nggak dendam. Nggak. Gitu ya? Aduh, kenapa sih lo begitu? Padahal gue, nah gitu aja. Kesal karena tahu seharusnya seperti apa. Nah, ada yang kecewa jadi sakit hati, makanya dendam. Oh, oke. Kecewa melahirkan kecewa dan jadi kesal jadinya nakal. Kecewa karena sakit hati, dendam makanya jahat. Iya. Kecewa, sakit hati, dendam, jahat. Kecewa, kesal, mabok aja gue. Kenapa lo mabok? Kecewa, gue pusing sama temanku deh. Tapi gue marah nggak bisa. Aku. Ya lo kan. Aku itu. Nakal lo. Kecewa. Kesal.
Sini salah, situ salah. Iya, takal aja deh. Maunya apa yang ditabrakin akhirnya? Iya. Ada baik yang ada maunya, ada baik yang tulus. Nah gitu. Oke. Jadi baik itu dua. Baik Oke. karena ketulusan, tidak ada tendensi namanya. Baik yang tidak ada tendensi, itu baik yang sebenar-benarnya, kata lain dari tulus. Ada baik yang ada maunya. Ada baik yang ada upahnya. Misalkan menolong, karena dia punya keahlian apa, terus kita bayar apa. Masih enak lah, yang nggak bisa tuh yang licik. Licik, munafik. Aduh, itu pasti temannya iri dengki. Kalau tadi yang tulus, baik aja pokoknya. Iya, ya baik aja.